Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya atas nama Muhammad Royhan dan rekan saya Ustadz Lili Abdul Jalil. Pada kesempatan malam ini kami bisa soan dan silaturahmi ke kediaman Syekhul Al-Mukarram Kyai Haji Anton Tantowi Johari, yang mana beliau merupakan salah satu pimpinan Pondok Pesantren Nurul Wafa. Pada kesempatan malam ini kami akan berbincang-bincang atau bertanya-tanya seputar hanya tentang kepesantrenan. Kesempatan ini merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kami, keberuntungan bagi kami bisa ngobrol langsung, bisa bertanya-tanya langsung dengan salah satu pimpinan pondok pesantren. Kita langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih atas kesempatannya pada malam ini. Saya bisa langsung ngobrol-ngobrol langsung, bertanya-tanya terkait tentang pesantren, khususnya Pondok Pesantren Nurul Wafa. Hal pertama mungkin terkait pesantren Nurul Wafa yang saya ingin ketahui, sejarah singkat Pondok Pesantren Nurul Wafa, kemudian ciri khas dari pesantren Nurul Wafa ini apa, ciri khas yang membedakan pesantren Nurul Wafa dengan pesantren yang lain, mungkin itu. Ya, terima kasih Ustadz Royhan dan Lili Abdul Jalil ya. Ustadz Lili Abdul Jalil. Alhamdulillah pada malam hari ini kebetulan sudah baru selesai melaksanakan pengajian rutinan ya. Juga dalam persiapan juga menuju acara awal ya. Dan tadi juga mungkin nanti juga akan sedikit dibahas juga ya. Kemudian terkait dengan pesantren, sebetulnya pesantren di Tasikmalaya ini kan masyhur dengan kota santri. Kalau menurut saya kota pesantren ya, kota pesantren. Nah, karena menurut informasi yang saya ketahui, di Tasikmalaya ini berdiri 1.500 pesantren lebih. Itu data dari Kementerian Agama. Nah, salah satu daripada pesantren-pesantren yang ada di Tasikmalaya ini ya pesantren Nurul Wafa Gunung Hideng. Nah, kalau mengenai sejarah mungkin ini sangat panjang. Kalau sejarah dibuka dari awal, mungkin sepintas saja ya sejarah pesantren Gunung Hideng ini. Kalau kita melihat atau membuka data, pesantren ini berdiri di tahun 1977. Jadi usianya tinggal hitung ya. Sekarang 2023 berdiri 1977. Nah, berdiri awal mulanya hanya beberapa ruangan saja di tengah-tengah kampung yang disebut dengan Gunung Hideng. Nah, Gunung Hideng ini karena gunung itu kan gunung ya, hideng itu hitam. Karena masyarakat di sekitar lingkungan pesantren ini pada waktu itu untuk melewat saja ke Gunung Hideng ini takut karena banyak ular, terus tempatnya juga gelap ya. Di siang hari itu banyak pohon-pohon yang tinggi
sampai matahari itu tidak masuk, ya, tidak menyinari dengan dengan sempurna gitu, terhalang oleh pepohonan. Jadi masih kampung, kemudian gunung juga ya, poek, dan disitulah pertama kali almarhum almarhumlah mendirikan, membangun pesantren. Maka dulu sampai sekarang juga pesantren ini disebut pesantren Gunung Hideng. Nah, awal mula berdiri pesantren ini hanya beberapa bangunan saja. Ya, santrinya pun ya berkisar 20 orang, 30 orang. Bahkan di tahun 2000-an itu sampai pernah tersisa 1 orang ya. 1 orang. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, almarhumlah terus-terusan mengkhususkan dirinya untuk mengembangkan pesantren ini. Ya alhamdulillah sampai saat ini pesantren masih eksis dengan, kalau kita lihat, sangat jauh berbeda ya dari kondisi beberapa tahun ke belakang. Nah, saat ini kan pesantren Nurul Wafa Gunung Hideng ini ya, kalau dihitung secara kuantitas santri ada 1.300 sekian santri. Nah, kenapa saya sebutkan? Karena kuantitas ini, total santri ini, jumlah santri ini adalah salah satu bentuk daripada kepercayaan masyarakat terhadap kami di pesantren ini ya. Nah, berhubung fasilitas dan kapasitas kami hanya menampung sekian ya, mungkin ke depan insya Allah kita ngerejeh mengembangkan apa yang dibutuhkan oleh santri, apa yang menjadi kebutuhan pesantren. Ya, insya Allah di tahun-tahun berikutnya kita mungkin siap menampung 2.000 sampai 2.500 santri. Nah, selanjutnya kalau berbicara mengenai kekhususan ya, atau yang membedakan pesantren satu dengan yang lain mungkin ya. Nah, pada prinsipnya pesantren ya sama ya. Pesantren itu tempat di mana orang mengkaji berbagai macam keilmuan ya. Berbagai macam keilmuan, mulai daripada ilmu agama, ilmu sosial pun kita temukan di pesantren. Banyak yang kita temukan yang akan ditemukan di pesantren, di mana tidak ditemukan di tempat yang lain. Maka saya sering kali menyampaikan kepada orang tua santri, kepada santri juga, salah satu di antara kebaikan orang tua kepada para santri, saya katakan ke santri, kepada kalian semua itu adalah yang setelah melahirkan para santri, kebaikan selanjutnya adalah menempatkan anak-anaknya di pesantren. Nah, pesantren ini kan lembaga yang sangat unik ya, sangat unik. Banyak keragaman, banyak kebudayaan, mulai daripada para santri yang datang dari latar belakang yang berbeda. Kemudian pada prinsipnya ya sama. Pesantren itu membina bagaimana manusia bisa berilmu, bisa berakhlakul karimah, kemudian bagaimana mencetak generasi-generasi yang soleh ya. Pada prinsipnya seperti itu. Namun kalau kita lihat lebih mendetail, mungkin akan muncul beberapa perbedaan atau kekhususan ya antara satu pesantren dan pesantren yang lain. Dalam hal orientasi,
pesantren di Gunung Hideng ini, di Nurul Wafa ini, kita bagaimana mengarahkan santri itu tidak hanya sebatas mengkaji saja, tidak hanya sebatas memahami saja, tetapi mengarahkan para santri ini untuk, atau menitik beratkan untuk pengamalan, ya, bagaimana mereka bisa mengamalkan apa yang sudah dipahami, yang dipelajari, dipahami, diamalkan. Nah, pokok daripada ilmu kan itu, orang harus beramal. Bahkan kan orang yang tidak yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah amalnya, itu juga kan, kalau kita ingat salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah, man izdada ilman walam yazdad hudan yazdad minallah illa bu'dan, itu kan. Orang yang bertambah ilmunya, setiap hari belajar, setiap hari menghafal, setiap hari membaca dan sebagainya, walam yazdad hudan, ilmunya bertambah tapi ilmunya itu tidak menjadi hidayah, tidak menjadi petunjuk, tidak bisa menuntun dirinya untuk melaksanakan amal yang soleh, maka lam yazdad minallah illa bu'dan, tidak bertambah apa-apa selain dia bertambah jauh kepada Allah, ya, tambah jauh. Nah, ini yang menjadi pegangan kita, ya. Nah, jadi bagaimana santri ini bisa beramal, bisa mempraktekkan, mengamalkan apa yang sudah dia pelajari, dipahami juga. Kemudian dari sisi yang lain, di pesantren Nurul Wafa ini pesantren kan berbasis bahasa Inggris, ya. Nah, mungkin itu juga salah satu yang membedakan. Dan kami pikir ini sangat unik, ya, karena pesantren di mana di dalamnya pure mempelajari kitab kuning, ilmu nahu, kitab klasik, mulai daripada kelas yang paling bawah, mulai daripada Jurumiyah, Yaqulu, kemudian dalam fikihnya Safina sampai Fathul Mu'in, kemudian kajian-kajian kitab kuning. Tapi di sisi lain pesantren ini menerapkan sistem berbahasa, yang mana bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar sehari-hari, ya, baik di sekolah ataupun di pesantren. Jadi ini sangat unik, di mana terjadi perpaduan kebudayaan pesantren yang mempertahankan nilai salafiyah, tetapi plus juga ada bahasa Inggris, itu ya, bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab justru kita terapkan tapi tidak intens bahasa Inggris, ya. Bagaimana santri ini bisa dibekali tidak hanya dari sisi keilmuan agama, juga bahasa ini sebagai modal, ya, modal untuk para santri mengembangkan keilmuan yang lain. Nah, kalau kita lihat kan dari waktu ke waktu, dari perkembangan budaya zaman ini kan mungkin dalam hitungan tidak hari, tidak tahun lagi, ya, dari detik itu bergeser. Nah, santri disiapkan untuk bisa menghadapi itu semua. Dia bisa hidup bermanfaat dimanapun dia berada, dia memberikan kemanfaatan untuk dirinya juga untuk lingkungannya, gitu. Nah, sehingga kalau berbicara tadi kekhususan, ya mungkin saya pikir diantaranya itu, ya, diantaranya itu. Kemudian tadi kita mendengar dari cerita Pak Kiai tentang pasang surutnya santri di Nurul Wafa sehingga sampai 1 orang. Nah, yang mau kita tanyakan juga mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi para kiai yang lain dalam membimbing pesantren itu. Kunci utama dalam membentuk
atau menjaga sebuah pesantren supaya tetap berjalan maju seperti di Nurul Wafa itu apa itu ya menjadi kunci utama keberlangsungan di pesantren sendiri? Kalau menjadi pelajaran, saya pikir terlalu pesantren-pesantren yang lain juga pasti sudah lebih paham bagaimana mempertahankan pesantren. Cuma kalau berbagi karena mungkin satu pesantren itu ada kondisi yang berbeda, situasi yang berbeda, kemudian solusinya pun berbeda. Ya, kalau melihat di pesantren Nurul Wafa Gunung Hideng ini ya mempertahankan pesantren ini, kita menganggap ya terutama keluarga pesantren ini menganggap bahwa pesantren ini adalah sesuatu untuk yang pertama untuk diperjuangkan. Pesantren ini adalah amanat. Kemudian kita berpikir dalam pesantren ini harus ada tiga hal yang tidak boleh tidak ada. Yang pertama itu adalah sosok yang paling penting adalah figur ya. Kalau di pesantren tentu yang menjadi figur ini adalah kiai. Nah, kiai gimana dia mengatur kurikulum dan kebijakan terkait pesantren, santri, juga sekaligus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu ya, satu persatu daripada santri yang ada. Nah, kalau figur ini sudah pasti ada. Kemudian yang kedua, di pesantren ini figur ini harus dijaga oleh yang namanya sistem. Nah, di mana sistem ini harus mengatur kehidupan di pesantren. Kehidupan di pesantren ini bagaimana mengarahkan para santri untuk ikut satu haluan, satu tujuan. Tidak boleh ada yang membuat jalur sendiri, kemudian keluar daripada jalurnya yang sudah ditentukan oleh pesantren. Nah, ini sistem yang mengatur. Nah, sistem ini menghidupkan ya kehidupan di pesantren, mulai daripada bagaimana santri bangun pagi, kemudian bagaimana santri dia mengikuti semua kegiatan program di pesantren, bagaimana santri bisa mengatur dirinya dan menempatkan dirinya. Tuh. Kalau sistem ini sudah terbangun dengan baik, maka akan muncul yang namanya regenerasi. Bagaimana sistem ini bisa melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Nah, sehingga tidak akan kejadian pesantren yang sudah berdiri lama, ketika figurnya hilang, pesantrennya hilang. Nah, ini. Maka dibangunlah sistem ini supaya melahirkan generasi. Jadi ada regenerasi. Jadi 3 ya yang penting. Dan yang paling pokok dari itu semua tentunya adalah keikhlasan. Kemudian yang dikejar adalah kita mencari keridhaan dari Allah ini dengan apa yang kita mampu. Saat ini kita atau pesantren adalah lembaga pesantren, bagaimana dia memberikan dirinya, mencurahkan kehidupannya untuk pesantren, untuk menjaga nilai-nilai keislaman. Karena saya sering ingat yang disampaikan oleh almarhum pendiri pesantren. Kebetulan saya ini putra ketiga ya
Di pesantren ada 7 bersaudara. Nah, alhamdulillah semuanya ikut andil dalam kemajuan di pesantren. Nah, saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh almarhum al-maghfurlah. Agama ini ada ketika ilmu agama itu ada. Tuh. Ilmu agama ini ada ketika ada yang mempelajari ilmunya, ilmu agama. Ilmu agama ini yang mempelajarinya ada ketika ada yang mengajarkannya. Jadi ada yang pertama adalah harus ada yang mengajarkan. Yang kedua harus ada yang diajari. Ketika dua unsur ini ada, maka ilmu ini akan ada, akan terjaga. Estafet keilmuan ini akan terjaga. Dan ketika ilmu ini ada, maka agama pun ada. Sebaliknya kalau ilmu sudah tidak ada, orang yang mengaji sudah tidak ada, orang yang mengajari pun sudah tidak ada, maka agama ini ya hanya akan tertinggal namanya saja. Gitu. Nah, maka bagaimana orang-orang yang ya kami di sini khususnya di pesantren bahu membahu memperjuangkan, mempertahankan pesantren ini dengan tujuan itu. Karena bagi kami mempertahankan agama ya, membela agama ya, mempertahankan ilmu agama gitu. Kalau tidak ada ilmu agama ya tidak ada agama gitu kan. Jadi kalau kita membela agama ya pertahankan ilmu agama gitu. Mungkin itu ya. Konsep pembelajaran di pesantren mungkin kalau membahas secara kurikulum mungkin ada target capaian untuk santrinya ini berapa tahun itu bisa sampai melahirkan sosok santri yang siap katakanlah menjadi ulama gitu di kalau memang berat ya, bukan berat tapi ada proses yang sangat panjang. Nah, untuk menjadi seorang ulama kan ya minimal kalau dari segi keilmuan kan menguasai 12 pan ilmu itu ya. Nah, kemudian berdasarkan rujukan itu bagaimana kita membagi ya poin-poin fan ilmu ini menjadi beberapa waktu ya. Setelah dihitung ya ternyata dalam waktu 8 tahun kalau dilaksanakan secara intens ya. Intens ini ya, seorang santri ya insya Allah gitu. Maka kita punya program ini 8 tahun. Nah, kemudian di pesantren ini ya nanti diklasifikasikan berdasarkan yang pertama adalah kemampuan ya. Kemampuan kemudian keaslian. Nah, ini juga penting ya, keaslian. Nah, maksudnya adalah Gunung Hideng ini ingin merawat dan mempertahankan keaslian paham yang kita pegang itu. Nah, jadi jangan sampai ada santri mungkin ya, ini mohon maaf ya, santri yang sudah dewasa pernah belajar kemudian mondok di pesantren di sini. Nah, kita akan uji dulu keaslian pahamnya bagaimana, jangan sampai mengganggu paham keilmuan yang sudah ada di sini itu. Nah, santri ini diklasifikasikan berdasarkan kemampuannya ya, mulai daripada tahun pertama pokoknya santri masuk di usia SMP ya, SMP 15 tahunan ya, usia 15 tahun. Kalau dia sudah teruji bisa
masuk ke kelas intensif. Atau masuk ke kelas yang tidak sama dengan orang lain yang baru masuk. Kemudian jumlah santri saat ini kan di pesantren Gunung ini 1.300 sekian. 1.300 sekian. Nah, orang berpikir, kadang-kadang orang berpikir tidak, bagaimana ini santri sekian banyak, apakah tergeroh gitu atau tidak. Nah, bagi kami alhamdulillah itu sudah bahasa itu sudah tidak ada. Karena setiap 20 santri ini ya, santri itu dibagi 20 ya. 20 per 20 santri ini ditanggung jawab oleh satu pembimbing atau katakanlah mustahik ya. Kemudian ada 20 per 20 orang ini ada satu pembimbing, kemudian ada 2 pendamping. Itu 2 pendamping, sehingga santri ini akan terevaluasi, akan terkontrol dengan baik dari segi keilmuan, kemudian kesehariannya pun akan sangat terkendali ya, terkontrol. Nah, selanjutnya jadi sebanyak apapun santri tetap yang diperhatikan itu adalah 20 orang gitu, akan terbina. Di dalam segi pengajiannya diawasi oleh 3 orang. Kemudian pulang ke asrama itu pun sudah ada yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Yaitu santri-santri yang sudah 4 tahun di pesantren. Itu pun melalui tahapan-tahapan khusus ya, diuji mentalnya, temperamennya, ya, karena usia remaja kan temperamen itu pun harus menjadi penilaian. Tidak boleh ada santri yang melakukan kesalahan, kemudian karena pengurusnya tidak stabil, mentalnya belum stabil, terjadi hal-hal yang kurang baik. Ya, maka kita pun sangat selektif dalam hal itu. Ya, itu mungkin. Sampai saat ini apakah ada mungkin tantangan bagi pesantren? Mungkin kan setiap fase itu kan pasti beda zamannya. Di era zaman waktu berdiri pesantren tahun 77 sama tahun sekarang, katakanlah santri generasi milenial. Di era zaman yang serba canggih lah, serba kemajuan iptek menyinggung tadi dengan remaja lah, kenakalan remaja, pergaulan pada saat ini yang mungkin dikhawatirkan oleh orang tua gitu. Seperti saya punya anak gitu, sangat khawatir lah apabila kalau misalkan terjerumus gitu. Bisakah bagaimana itu solusinya? Pendapat dari Pak Kiai. Kalau bagi kami ya, sebetulnya anak melihat kondisi saat ini, di mana terjadi pergeseran yang sangat cepat, ya, remaja dan sebagainya lah, kemajuan teknologi dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Saya pikir remaja saat ini baik-baik saja. Remaja saat ini ya normal-normal saja. Nah, hanya saja ya, ini yang justru yang menjadi jadi yang harus menjadi perhatian ini adalah bagi orang tua ya. Bagaimana orang tua bisa mengontrol, bagaimana orang tua bisa mengendalikan, mengarahkan ya. Nah, dan justru saat ini kalau dilihat masyarakat ini sudah mulai berpikir kembali.